Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ferizal Arif di Liputan Terkini. Kami sudah menyajikan beberapa cuplikan berita yang akan kami sampaikan. Di antaranya, perhelatan Munas 9 Partai Golkar berlanjut setelah dibuka pada Minggu 30 November. Dalam agenda Munas, tata tertib pemilihan ketua umum akan dibahas dan disusul laporan pertanggungjawaban DPP. Acara ini dijadwalkan mulai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kedua agenda akan dibahas secara paripurna di Mangpura Hall. Namun, hingga berita ini diturunkan, acara belum juga dimulai. Supit menyatakan acara Munas Partai berlambang pohon beringin itu dipastikan sesuai jadwal yang direncanakan dan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar akan dilakukan pada Selasa 2 Desember. Munas 9 Golkar dibuka Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri atau Ical 30 November malam. Para petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih hadir dan menyatakan keyakinannya bahwa Golkar pasti solid, begitu juga dengan KMP. Pelaksanaan Munas di Bali ini memicu konflik internal. Kubu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, CS, menolak pelaksanaan Munas di Bali ini dan memastikan diri tidak akan hadir. Agung adalah salah satu kandidat calon ketua umum. Hingga saat ini, calon ketua umum Partai Golkar yang memastikan diri akan bertarung adalah Abu Rizal Bakri dan Airlangga Hartarto. Pemerintah resmi melarang pegawai negeri sipil untuk rapat di luar kantor mulai hari ini 1 Desember 2014. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2014 yang ditekan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi. Surat edaran itu mengatur tentang pembatasan kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor, penyelenggaraan seluruh kegiatan instansi pemerintah dengan menggunakan fasilitas di luar kantor agar berakhir pada tanggal 30 November 2014. Bunyi poin ketiga dalam Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2014 tersebut. Dalam surat edaran yang ditetapkan per tanggal 17 November itu, PNS diimbau untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya. Penindak lanjutan dari SE nomor 10 tahun 2014 tentang peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur negara ini juga menghentikan rencana kegiatan konsering atau focus group discussion dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti di hotel, villa, cottage, maupun resort selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayah yang memadai. Masing-masing instansi juga diharapkan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor di lingkungan instansi masing-masing secara berkala setiap 6 bulan dan melaporkan kepada Kemenpan RB. Ya, pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Operasi Zebra 2014 saat ini telah berlangsung. Seperti apakah tanggapan masyarakat tentang Operasi Zebra 2014 ini? Saat ini kami telah tersambung dengan Saudara Fizan. Ya, Fizan? Ya, terima kasih kepada Ferry di studio. Seperti yang Anda ketahui, Operasi Zebra 2014 sampai sekarang masih berlangsung, yang dimulai dari tanggal 26 November 2014. Nah, sekarang saya bersama salah satu mahasiswa Trisakti dan saya akan menanyakan pendapatnya tentang Operasi Zebra 2014. Ya, Mas, namanya siapa, Mas? Oh ya, saya Ananya ya. Oke, ya. baik. Mas sudah tahu mengenai ada Operasi Zebra ini? Operasi Zebra ya, Ya. yang baru-baru ini ya? Ya, sudah tahu. Nah, yang Anda tahu tuh tentang Operasi Zebra itu apa sih? Sebagai seorang pengendara motor ya, yang saya ketahui tentang Operasi Zebra itu, operasi itu
meningkatkan kewaspadaan lalu lintas saya rasa. Iya. Dalam mewaspadai seperti melewati bahu jalan dan atau melakukan penggunaan helm seperti itu. Oke, menurut Anda ini sangat efektif nggak operasi zebra ini dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran dalam berkendara? Efektif dalam menangga apa tadi? Efektif nggak ini operasi zebra dalam mengatasi ya pelanggaran-pelanggarannya? Efektif dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran saya rasa ini lebih bersifat represif ya daripada preventif karena sifatnya sudah terlanjur. Jadi saya rasa kalau dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran efektifnya saya rasa masih kurang. Oke. Mas sudah tahu berapa biaya setiap pelanggarannya, misalkan tidak bawa STNK, SIM dan lain sebagainya? Kalau biaya-biaya pelanggaran saya nggak pernah tahu ya, karena saya nggak pernah di pelanggar lalu lintas juga saya nggak pernah tilang. Oke. Oke, terima kasih ya Mas ya. Oh ya. Selanjutnya saya akan menanyakan pendapat mahasiswa lainnya tentang operasi zebra 2014. Namanya siapa Mas? Fahri. Fahri. Mas Fahri tahu nggak tentang operasi zebra ini? Saya tahu Nah, yang Anda tahu tentang operasi zebra itu apa sih? menurut saya operasi zebra itu semacam penertiban pengendara bagi pengendara, terus ya sebagai apa sih tata tertib juga dalam berjalan di jalan raya Menurut Anda sangat efektifkah operasi zebra terhadap mengatasi pelanggaran-pelanggaran pengendara? Kalau masalah efektifnya sih itu tergantung pengendaranya juga ya. Kadang kan ada juga pengendara yang mungkin bandel lah, kayak mungkin kayak udah umur 17 tahun ke atas masih belum punya SIM gitu, terus masih STNK yang udah pada luarsa. Terus mungkin ada yang banyak yang nggak pakai helm dan semacamnya. Mungkin yang kayak lampu depan kan suka nggak nyala terus Ya. masalah itu ya menurut saya tergantung pengendaranya. Cuma kalau dilakukan operasi zebra tapi pengendaranya tetap tidak mati lah, itu sama aja lah. Mas sudah tahu biaya pelanggaran-pelanggarannya? Kalau masalah biaya sih menurut saya kurang lebih itu 250 ribuan. Ribu ya. Yang saya tahu itu sebenarnya. Mungkin nggak terjadi pelanggaran-pelanggaran, maksud saya ini oknum-oknum jahat polisi Kalau berkeliaran. itu saya kurang tahu. Itu tergantung polisinya juga, ada yang jujur Ada yang tidak ya. Ya baik. Ya sekian laporan saya Bizal Azwardi, kembali ke studio. Ya, terima kasih pada Fizal atas laporannya. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ku beri 2 permintaan. Mengga. Pengen sogeh. Terus pengen ganteng. ngimpi. Yang penting happy. Wah. Ku beri 1 permintaan. Nah, Jin, aku mau terkenal se-Indonesia. Fotoku eksis di mana-mana. Oke, foto dulu ya. Wis yo, eksis di mana-mana. Yang penting happy. Hai. Kembali lagi di liputan terkini. Memasuki musim penghujan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lurah, dan Camat diminta berperan aktif menanggulangi banjir di seluruh penjuru Jakarta. Bagi mereka yang tak tanggap, siap-siap dicopot jabatannya. Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok,
saat disinggung perihal banjir yang sudah mengancam Jakarta saat ini. Ahok menilai para lurah dan camat saat ini masih mempunyai waktu untuk menangani permasalahan banjir, khususnya di wilayahnya masing-masing. Ahok mengimbau seluruh pejabat DKI untuk melibatkan diri secara langsung memantau kondisi wilayahnya masing-masing. Jika tetap masih ada genangan di wilayah mereka, lurah dan camat terkait tak segan-segan segera distafkan. Musim penghujan ini, Pemprov DKI memprediksi ada sekitar 634 RW yang tersebar di 125 kelurahan yang tergenang. Sebagian besar RW berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Lokasi ini dialiri sungai-sungai besar di Jakarta. Karenanya, Ahok meminta seluruh lurah dan camat untuk rutin mengecek saluran yang terhubung ke sungai dan memantau kesiapan rumah pompa, sehingga masing-masing wilayah siap menghadapi banjir tahun ini. Beralih ke berita selanjutnya, masih ingatkah Anda dengan kasus Nuril, seorang aktivis hak asasi manusia? Baru-baru ini, para pengguna sosial media kembali dihebohkan dengan beredarnya pemberitaan berbagai portal media yang menyatakan bahwa Polikarpus Budihari Prijanto selaku terpidana kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal tersebut pun berlangsung mendapat respons masyarakat di jejaring sosial. Saya tersambung pada saudara yang lambang Prima. Ya, Prima? Ya, terima kasih kepada Ferry. Baru-baru ini, media sosial digemparkan dengan berita Polikarpus bebas bersyarat. Kira-kira, apa pendapat beberapa mahasiswa di Universitas Trisakti? Kali ini, saya bersama salah seorang mahasiswa Universitas Trisakti. Maaf, nama Mas siapa? Hanif Farizal. Hanif Farizal, ya. Apakah Mas tahu siapa itu Polikarpus? Oh iya, saya tahu. Yang pembunuhan Munir itu kan? Ya. Jadi apa tanggapan Mas tentang Polikarpus ini yang bebas bersyarat? Ya, menurut saya Polikarpus bebas bersyarat itu sebenarnya tidak adil juga gitu. Masa pembunuh Munir HAM dihukum bebas bersyarat gitu, sekarang udah bebas kembali. Iya, seharusnya kan Indonesia itu memiliki hukum yang pasti gitu. Maksudnya kalau dihukum 14 tahun ya harus 14 tahun. Iya, betul. Ya, seperti itu menurut saya. Jadi saran Mas apa nih? Ya, untuk Polikarpus ini dan hukum ini ya lebih diperketat lagi sistem hukum di Indonesia, dan menurut saya ya seperti itu aja. ya, itulah tanggapan dan saran dari Mas Hanif Farizal. Jadi kita akan mencari pendapat dari mahasiswa lainnya. Ya, nama Mas siapa? Oh, nama saya Haikal. Nama Anda Haikal? Iya. Haikal, apakah Anda tahu tentang kasus Polikarpus ini? Ya, Polikarpus yang Munir itu ya? Iya. Oh iya, saya tahu. Oke, jadi apa tanggapan Anda tentang Polikarpus ini? Karena di media sosial membicarakan bahwa Polikarpus ini bebas bicara. Benar itu nyatanya itu sekarang dia sudah kabur kan, dia bebas kan? Dia bebas bersyarat. Terus bisa saya lihat kalau sebenarnya sih itu mungkin mempunyai suatu alasan mengapa dia dibebaskan. Jadi kita nggak bisa menemukan protes kenapa dia bisa 8 tahun baru bebas gitu. Mungkin ada kebijakan, mungkin dia berkelakuan baik dalam penjara atau sering membantu seperti itu. Bisa sih menganggapnya ya kalau bisa emang mesti dibeberkan kepada masyarakat kenapa dia diberikan gitu. Diberikan syarat, jadi jangan tertutup lah satu sama lain, jadi tidak ada salah paham di antara masyarakat ini. Media masalah. Jadi saran Mas apa nih terhadap kasus ini? Ya, saran saya terhadap kasus ini, segala sesuatunya itu jangan pernah jadi tutup-tutupi. Jadi misalnya dia bebas kenapa, terus kalau kita misalnya nggak sesuai, nanti dia boleh bebas karena itu, baru kita protes. Jangan langsung protes tapi kita nggak tahu apa-apa. Oke. Terima kasih Mas Haikal. Iya. Jadi tadi adalah kesimpulan dan syarat dari Mas Haikal. Sekarang mari kita cari lagi beberapa pendapat dari mahasiswa Universitas Trisakti. Nama Mas siapa? Fikri. Oke, Mas Fikri. Mas Fikri tahu siapa itu Polikarpus? Oh, tahu lah itu Polikarpus. Kenapa emang? Polikarpus ini bebas bersyarat. Maksudnya bebas bersyarat? Setahu saya hukuman penjara Polikarpus itu 14 tahun. Kan dia baru dari hukuman 8 tahun kok masalah. Kok udah bebas? Ya, itu memang sudah ketentuannya. Jadi untuk Mas Fikri sarannya ini apa untuk kasus ini? Ya hukum Indonesia harus dievaluasi lagi.
jelas-jelas melanggar hak asasi manusia seperti Polikarpus dibebaskan. Oke, jadi berarti Mas Fikri tidak setuju dengan pembebasan Polikarpus? Jelas, sudah setuju. Oke, terima kasih Mas Fikri. Ya. Jadi, beberapa pendapat mahasiswa ada yang pro dan juga ada yang kontra. Dari beberapa yang saya wawancarai, banyak yang kontra. Ini menjadikan bahwa masyarakat lebih tidak setuju terhadap pembebasan Polikarpus. Saya Erlangga Prima Utomo melaporkan. Terima kasih kepada Prima atas laporannya. Pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri liputan terkini. Saya Ferizal Arif bersama rekan-rekan saya mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.